Saya Yoga Brata Barahap, NIM 1705 1204001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Belmiro Virgian dengan NIM 17051204016. Perkenalkan, nama saya Malik Dwi Yoni Fordana, NIM 024. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayatullah, NIM 1705 1204049, TI 2017A dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Brata Barahap, NIM 1705 1204001 dari kelas TI 2017A. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang berjudul Sistem Informasi Geografis Taman sebagai Ruang Terbuka Hijau di Surabaya. Judul aplikasi yang kami buat adalah Taman Sebaya, dengan latar belakang sebagai berikut. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, menjadikan kota ini sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta bermacam-macam aktivitas. Kota ini memiliki berbagai macam tempat, antara lain pelabuhan, pasar, pabrik, kafe, hingga taman. Banyaknya taman sebagai ruang terbuka hijau di Surabaya tak hanya menjadi jantung kota, namun juga menjadi salah satu potensi berkembangnya kegiatan sosial masyarakat kota. Di taman, masyarakat melakukan berbagai aktivitas seperti olahraga, berkumpul, bersantai, dan sebagainya. Surabaya memiliki banyak taman yang beragam keunikan masing-masing, sehingga pengunjung biasanya menyesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan yang tempat yang luas, kebutuhan tempat bermain anak, hingga ketersediaan tempat parkir bisa menjadi pertimbangan memilih taman yang akan dikunjungi. Solusi untuk permasalahan pencarian informasi taman adalah pembuatan aplikasi informasi geografis taman di Surabaya, sehingga pengguna bisa mendapatkan informasi letak taman-taman di Surabaya dengan mudah. Kemampuan yang dibutuhkan pada aplikasi antara lain ketersediaan informasi setiap titik taman. Rumusan masalah: bagaimana menyediakan informasi geografis taman-taman di Surabaya dengan aplikasi? Lalu, apakah letak geografis dan area taman di Surabaya telah sesuai dengan yang ada di aplikasi? Tujuannya membuat aplikasi yang membantu masyarakat dalam mencari informasi taman di Surabaya dengan manfaat untuk menyediakan informasi taman sesuai letak geografis di Surabaya kepada pengguna. Penjelasan aplikasi. Aplikasi Taman Sebaya ini dirancang dengan menggunakan HTML berbasis web sehingga bisa diakses di semua platform. Secara garis besar, aplikasi akan menampilkan letak geografis dari taman-taman yang ada di Surabaya serta bentuk area dari taman tersebut. Aplikasi juga dapat menampilkan informasi taman meliputi potensi atau kelengkapan fasilitas taman sesuai titik taman yang dipilih. Dengan harapan hal ini akan memberikan banyak informasi yang dibutuhkan bagi pengguna untuk memilih taman yang akan dikunjungi. Daftar fitur aplikasi yang ada di Taman Sebaya adalah antara lain detail, pencarian, tambah data, update data, zoom in, zoom out, dan filter. Detail yaitu berupa informasi sesuai titik letak geografis dari taman tersebut. Pencarian untuk mendapatkan titik lokasi taman, tambah data untuk menambahkan data taman baru yang dimiliki kota Surabaya ke dalam database, update data untuk merubah data pada taman yang sudah ada, zoom in, zoom out adalah untuk melihat lebih detail lokasi dari bentuk taman tersebut, filter untuk menyaring layout informasi, misalnya rute, titik, dan poligon pada taman. Daftar pengguna. Pengguna aplikasi Taman Sebaya terdiri dari end user dan administrator. End user adalah pengguna akhir yang hanya dapat membaca informasi yang ditampilkan pada aplikasi, sedangkan administrator adalah pengguna yang dapat mengakses database dan program secara keseluruhan sehingga dapat merubah data yang ditampilkan pada aplikasi. Komponen sistem. Terdapat dua komponen sistem, yaitu perangkat cerdas dan perangkat lunak. Kelompok kami menggunakan hardware dengan spesifikasi prosesor Intel Core i7 generasi 7 dengan CPU 2,8 GHz dengan RAM 8 GB, storage 1 TB HDD plus 32 MB Intel Optane. Graphic card-nya menggunakan GeForce GTX 1050 Ti dengan 4 GB. Softwarenya kami menggunakan Code Igniter versi 3.11, Leaflet, Bootstrap, dan CSS, dan selanjutnya JavaScript. Database yang kami gunakan adalah MySQL
administrator sebagai pengelola dari database aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya pada bab 2, yaitu analisa perancangan aplikasi. Dari 2.5, yaitu diagram UML. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram pada dasarnya diperlukan untuk memberikan gambaran kepada pengembang mengenai tindakan yang dilakukan sistem untuk menghasilkan nilai atau hasil yang diamati oleh aktor. Pada sistem ini hanya terdapat dua aktor, yaitu pengguna sebagai pengunjung web dan web server sebagai penyimpan data. Jadi pertama, localhost menyediakan tampilan home, point, polygon, router, dan about. Selanjutnya, user atau aktor bisa mengakses semua tampilan-tampilan tersebut. Yang kedua, ada activity diagram yang berfungsi menggambarkan proses berurutan pada aktivitas use case dari awal hingga akhir aktivitas. Jadi pertama-tama pengguna mendapatkan tampilan dari sistem yang menampilkan halaman utama. Lalu pengguna melihat persebaran data lokasi taman dan memilih jenis taman, jenis tampilan taman. Lalu dari sistem ke database mencari data sesuai keinginan pengguna. Dari database memberikan ke sistem menampilkan data sesuai pilihan, entah itu point, polygon, atau rute. Lalu terakhir pengguna mendapat informasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Diagram ini menampilkan kelas-kelas yang terdapat pada aplikasi serta hubungan antar kelasnya. Pada aplikasi ini terdapat kelas taman model, kelas home controller, dan kelas-kelas lainnya. Yang pertama ada taman model, memiliki atribut ID, nama taman, alamat, latitude, dan longitude, serta memiliki metode get all data. Yang selanjutnya ada kelas home controller, yang sebenarnya ini tidak ada atributnya dan memiliki metode construct, index, taman, rute, polygon, dan about. Dan pada home control ini memiliki asosiasi terhadap kelas-kelas lainnya, baik taman model, home view, taman view, rute view, dan polygon view. 2.6 DFD atau data flow diagram. Terdapat DFD level 0, yaitu aplikasi Taman Surabaya memberikan informasi Taman Surabaya kepada user. Dan selanjutnya DFD level 1, yaitu user membuka halaman web yang diinginkan pada aplikasi Taman Surabaya. Lalu aplikasi Taman Surabaya meminta data beta dan data dari database dari admin. Lalu admin mengirimkan data yang diminta atau menginputkan datanya ke aplikasi Taman Surabaya. Lalu aplikasi Taman Surabaya memberikan atau menampilkan data yang diminta oleh user. Lalu terakhir pada user. Dan selanjutnya 2.7 IRD atau Entity Relationship Diagram, yang mana aplikasi ini memiliki satu tabel, yaitu tabel taman. Di antaranya ada kolom ID sebagai parameter key, ada kolom nama taman, alamat, latitude, dan longitude. 2.8 yaitu pengelolaan data. Pada tahap pertama yaitu pengumpulan data, aplikasi membutuhkan data spesial dan data non-spesial. Data spasial yang dibutuhkan yaitu titik longitude dan latitude lokasi taman, yang mana sumbernya adalah Google Maps. Data non-spasial yang dibutuhkan yaitu seperti informasi taman seperti alamat dan lain-lain. Sumber data ini yaitu internet atau Google Maps itu juga bisa. Dan data-data yang diperoleh adalah sebanyak 25 taman di Surabaya, diantaranya nama taman, alamat taman, dan data spasial seperti latitude dan longitude. Tahap selanjutnya yaitu tahap pemrosesan data. Data yang terkumpul tadi akan ditransformasikan menjadi informasi dengan menggabungkan data spasial dan non-spasial dalam basis data. Dari data tersebut dimasukkan ke database menjadi nama taman, alamat, latitude, dan longitude. Yang terakhir tahap manajemen data.
saya Sarif Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang shortcut pembuatan web Taman Sebaya yang dibuat menggunakan framework CodeIgniter serta library Leaflet.js untuk menampilkan map. Yang pertama yaitu karena kita menggunakan CodeIgniter, maka yang kita lakukan pertama yaitu mengkonfigurasi URL-nya. Di sini kita menggunakan server lokal yaitu Exam. Konfigurasi URL-nya sebagai berikut: localhost/sig_a08_taman Sebaya. Kemudian kita menggunakan database untuk menampilkan taman-taman yang ada di Surabaya. Kita definisikan di sini untuk konfigurasinya, hostname-nya localhost, kemudian username-nya root, password kita buat kosong, database-nya db_sby. Karena kita menggunakan Leaflet.js, maka kita download dulu di web leafletjs.com, kemudian kita masukkan ke folder web yang kita buat sebagai berikut ini hasil downloadnya dari Leaflet.js. Kemudian karena kita menggunakan CodeIgniter, konsepnya yaitu menggunakan MVC yaitu Model View Controller. Di sini kita punya model yaitu kita beri nama taman_model.php. Ini untuk membuat model. Di dalam model ini ada function get all data, this db select bintang from tabel underscore taman, return this db get result. Function ini digunakan untuk mengambil semua data yang ada di tabel taman, yaitu data dari nama, alamat, serta lokasi dari taman-taman yang ada di Surabaya. Kemudian kita buat view. Di sini kita menggunakan template yaitu untuk menampilkan di semua halaman, terdiri dari konten, footer, header, nav. Dan untuk mempermudah penggunaannya, kita singkat menjadi satu yaitu menggunakan wrapper dengan urutan sebagai berikut: header, nav, konten, dan footer. Head di sini digunakan untuk menampilkan tampilan bagian atas, judul, dan header ini di bawah judul. Kemudian nav ini digunakan untuk navigasi, konten adalah isinya, dan footer adalah tampilan bagian bawah. Kemudian kita punya home. Home di sini berisi tampilan yang ada di home tadi. Kita ambil contoh. Di sini ada namanya poin taman. URL-nya yaitu home/taman. Maka ini akan menggunakan controller home. Punya controller home/taman berarti fungsi taman. Di sini fungsi taman $data sama dengan array, punya titel poin taman. Kemudian taman, this taman model. Ini kita akan memanggil model get all data. Ini untuk mendapatkan semua data yang ada di database. Isi taman view ini untuk menampilkan dari view taman. This load view template wrapper yaitu untuk tampilan keseluruhan. Di sini di home kita mempunyai function construct untuk meload model taman model, kemudian index untuk tampilan di home, taman untuk titik-titik di taman yang ada di web, kemudian rute yaitu jalur yang ada di map, polygon
Ini untuk menampilkan poligon yang sudah dibuat. Kemudian about di sini untuk menampilkan about view. Baik, berikutnya kita lihat di taman view. Di sini kita menggunakan 4 macam peta. Ada satelit, street, kemudian OpenStreetMap, serta dark versi 10. Untuk layernya sendiri yaitu kita menggunakan layer dari peta 1, nanti dapat dirubah ke peta 2, 3, dan 4. Nah, fungsi di sini PHP for each taman SK value L marker. Ini untuk menampilkan marker atau tanda. Contohnya ini, tanda-tanda biru seperti ini, namanya marker. Ini dipanggil dari DB underscore SPY tadi. Ada latitude, longitude, nama taman, serta alamatnya. Kemudian kita punya route view. Route view di sini kita menggunakan L routing control waypoint. Di sini adalah untuk menggambar sebuah rute. Kita punya latitude sekian dan longitude sekian, dan akan menuju ke lokasi dengan latitude minus 7,2997 sekian dan longitude 112,67 sekian. Ini digunakan untuk menambahkan rute, nanti bisa digeser. Kemudian yang terakhir yaitu kita punya poligon. Poligon ini untuk menampilkan bentuk dari taman-taman yang ada di Surabaya. Contohnya ini diberi warna hijau, kemudian namanya Taman Persahabatan. Ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik sudut. Di sini satu latitude serta longitude mewakili 1 titik sudut. Kurang lebih sekian penjelasan dari saya. Untuk demonstrasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi GIS kelompok kami. Jadi yang pertama, kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL dulu. Kemudian setelah itu kita menuju web browser dan mengetikkan URL alamat web kami. Ya, web kami bernama Taman Sebaya. Di sini jika kita lihat tampilan pertama, ada komponen pertama ada judul. Ini akan menuju ke halaman beranda itu sendiri. Kemudian ada beberapa fitur yang terlihat di beranda ini, seperti poin taman, rute taman, dan poligon taman. Kemudian di bawahnya ini ada skema dari semua taman beserta rutenya. Pada bagian sidebar, ini ada home, beranda itu sendiri, dan pemetaan dan tentang kami. Untuk pemetaan ini terdiri dari beberapa fitur, ada 3 fitur seperti fitur-fitur yang ada di card ini. Kemudian jika kita arahkan ke poin taman, dia akan menampilkan lokasi-lokasi taman yang ada di database. Lokasi-lokasi taman ini akan ditampilkan semuanya di sini. Nah, jika kita memilih salah satu poin, ini akan muncul nama taman dan alamat dari taman tersebut.
Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu rute taman. Rute taman ini akan menampilkan rute yang harus dilalui jika ingin menuju taman tersebut. Jadi di sini kami mendefinisikan 2 titik koordinat dari 2 taman. Jadi di sini ada rute pertama yaitu dari Taman Ronggolawe dan titik kedua yaitu Taman Bungkul. Jadi dari Taman Ronggolawe ke Taman Bungkul ini nanti akan dibuat sebuah jalur rute berupa garis merah ini seperti gambar. Kemudian untuk fitur yang terakhir yaitu ada poligon taman. Poligon taman ini akan menampilkan area taman yang akan ditampilkan berupa warna hijau seperti ini. Jadi ini misal contohnya adalah Taman Surya. Taman Surya ini memiliki area seperti pada gambar yang di blok warna hijau ini. Kemudian jika kita lihat pada peta, pada pojok kanan atas peta tersebut ada pilihan. Ini ada light, satellite, street, dan dark. Untuk light sendiri, ini akan menampilkan gambar seperti ini, gambar petanya jadi warna putih seperti ini. Kemudian untuk pilihan yang kedua yaitu ada satelit. Mode satelit ini akan menampilkan gambar yang diambil dari satelit seperti ini. Nah, jika kita perbesar, dia akan nampak seperti ini. Untuk yang ketiga yaitu mode street. Ini mode. Jadi di sini hanya seperti ini, mirip seperti yang mode light tadi. Kemudian ada mode dark. Jadi ini tampilannya akan berwarna gelap seperti ini. Kemudian pada tombol plus dan minus ini berguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan jarak. Nah, jika kita klik ini akan zoom in dan zoom out dari gambar. Kemudian ada tentang kami yang akan menampilkan informasi dari nama kelompok kami.